Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Rizka Nur Putri, NPM 192151118. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif ditinjau dari Self-Confidence dalam memecahkan masalah matematika pada materi rasio trigonometri. Nah, adapun video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, DRS MPD. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Matematika dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang dapat mengembangkan proses berpikir siswa. Tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud 2013 yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, memperoleh hasil belajar yang tinggi, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, dan mengembangkan karakter siswa. Matematika memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif maupun keterampilan lain. Analisis merupakan suatu kajian terhadap suatu bahasa untuk meneliti struktur bahasa atau suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan kerja tersebut secara mendalam. Trigonometri merupakan suatu konsep yang sangat penting bagi matematika dan kehidupan manusia. Menurut Pratikno tahun 2016 halaman 8, kemampuan berpikir reflektif dapat didefinisikan sebagai kemampuan siswa mengidentifikasi masalah, mengajukan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan informasi yang berkaitan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan guna memperoleh sebuah kesimpulan. Menurut Nindiasari dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 82 bahwa kemampuan berpikir reflektif masih sangat jarang diperkenalkan guru dan dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nindiasari tahun 2013 menyatakan bahwa peserta didik di salah satu SMA di Kabupaten Tangerang kemampuan berpikir reflektifnya masih rendah. Pada pembelajaran matematika sebenarnya tidak hanya terdapat aspek kognitif saja yang perlu diperhatikan, namun aspek afektif juga perlu dikembangkan, khususnya self-confidence atau percaya diri. Self-confidence yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya. Pemecahan masalah merupakan bagian terpenting dalam matematika, bahkan termasuk dalam bagian kurikulum matematika. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran diperlukan pemecahan masalah dalam setiap masalah yang ada. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif ditinjau dari Self-Confidence dalam memecahkan masalah matematika pada materi rasio trigonometri. Nah, baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya di sini ada 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir reflektif siswa SMA kelas 10? Yang kedua, bagaimana self-confidence siswa SMA kelas 10? Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan berpikir reflektif ditinjau dari self-confidence dalam memecahkan masalah matematika pada materi rasio trigonometri. Nah, selanjutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama yaitu analisis. Nah, menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Nah, jadi oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan keseluruhan makna variabel yang ada sehingga diperoleh hubungan antar variabel, yaitu mengenai kemampuan berpikir reflektif ditinjau dari self-confidence siswa SMA pada materi rasio trigonometri. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan berpikir reflektif. Kemampuan berpikir reflektif adalah suatu kesanggupan menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang mana di dalamnya terdapat serangkaian langkah-langkah pengetahuan yang telah dimiliki dan sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian yang terbaik terhadap masalah yang diberikan.
Kemampuan berpikir reflektif diperoleh dari hasil tes kemampuan berpikir reflektif. Nah, selanjutnya yaitu self-confidence. Self-confidence atau percaya diri adalah perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri, yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap dirinya secara utuh, bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, sehingga individu dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Self-confidence peserta didik diperoleh dari hasil penyebaran angket. Nah, selanjutnya di sini ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses penerimaan tantangan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin dan memerlukan usaha keras untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada trigonometri. Nah, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir reflektif siswa SMA kelas 10. Yang kedua, untuk mengetahui self-confidence siswa SMA kelas 10. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif ditinjau dari self-confidence dalam memecahkan masalah matematika pada materi rasio trigonometri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa ditinjau dari self-confidence-nya. Nah, sedangkan secara praktis yang pertama bagi siswa yaitu hasil penelitian ini dapat membantu untuk menunjang, mempermudah, dan mengasah kemampuan berpikir reflektif dilihat dari tingkat self-confidence siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi rasio trigonometri. Sedangkan bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan meningkatkan peran guru untuk dapat melakukan pembelajaran yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif siswa ditinjau dari self-confidence-nya, khususnya pada materi rasio trigonometri. Nah, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai bekal menjadi pendidik di masa mendatang, menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu ada analisis. Nah, analisis di sini ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama menurut Wiradi. Nah, menurut Wiradi, analisis merupakan kegiatan yang mencakup banyak kegiatan seperti membahas, menyeleksi, mengklasifikasikan sesuatu yang akan diklasifikasikan, lalu menggabungkannya seperti semula sesuai kualifikasi tertentu, kemudian mencari hubungan dan kegunaannya. Nah, sedangkan menurut Komarudin yaitu suatu tindakan berpikir yang dapat menggambarkan secara utuh sehingga dapat diketahui simbol-simbol dari komponen individu tersebut, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Dwi Pratowo Darminto dan Rifka Julianti yaitu menguraikan dan menghubungkan setiap bagian untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang pengertian secara keseluruhan. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah kegiatan mengamati secara detail sejumlah data besar yang masih mentah dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu sehingga diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis analisis. Yang pertama yaitu analisis logika. Nah, analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Analisis logika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis universal, yaitu analisis dalam atau dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya. Nah, sedangkan analisis dikotomi yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Selanjutnya ada analisis realis. Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Nah, analisis realis ini terbagi dua, yaitu analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya, dan analisis aksidential, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya. Nah, selanjutnya yaitu
kemampuan berpikir reflektif. Di sini ada menurut Rodiatun. Nah, menurut Rodiatun, kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dalam menganalisis, menilai, membuat keputusan, mengevaluasi persoalan atau masalah dengan pertimbangan yang hati-hati untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Pratikno, kemampuan berpikir reflektif dapat didefinisikan sebagai kemampuan siswa mengidentifikasi masalah, mengajukan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan informasi yang berkaitan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan guna memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Widiati, kemampuan berpikir reflektif didefinisikan sebagai suatu kesanggupan menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir reflektif adalah suatu kesanggupan menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang mana di dalamnya terdapat serangkaian langkah-langkah pengetahuan yang telah dimiliki dan sedang dipelajari dalam menganalisa masalah, mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian yang terbaik terhadap masalah yang diberikan. Nah, baik, selanjutnya yaitu karakteristik berpikir reflektif. Budi, Hamilton, dan Son menjelaskan tentang karakteristik dari berpikir reflektif sebagai berikut. Yang pertama, refleksi sebagai analisis retrospektif atau mengingat kembali, yaitu kemampuan untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, refleksi sebagai proses pemecahan masalah. Yang ketiga, refleksi kritis pada diri. Dan yang terakhir, refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir reflektif. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut NISAK tahun 2013 halaman 31. Kemudian ada menurut Rodiatun tahun 2017 halaman 27. Nah, menurut NISAK indikatornya diantaranya yang pertama menyebutkan apa yang diketahui, yang kedua menyebutkan apa yang ditanyakan, kemudian menyebutkan hubungan yang ditanya dengan yang diketahui, mampu menjelaskan bahwa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan, menjelaskan langkah yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan, menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah-masalah yang pernah dihadapi, menentukan penyelesaian atau solusi dari yang ditanyakan, mendeteksi kesalahan penentuan jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang ditanyakan, kemudian membuat kesimpulan dengan benar. Nah, sedangkan menurut Rodiatun diantaranya menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh situasi, kemudian menjawab permasalahan, membandingkan suatu reaksi dengan prinsip umum atau teori dengan memberi alasan kenapa memilih tindakan tersebut, mendeskripsikan jawaban berdasarkan situasi masalah, kemudian yang terakhir mempertentangkan jawaban dengan jawaban lain atau merekonstruksi situasi. Selanjutnya ada menurut Pratikno tahun 2016 halaman 14, yaitu menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanyakan, membuat dan mendefinisikan simbol atau model matematika yang digunakan, menjelaskan metode yang dianggap efektif dan pernah dilakukan untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan metode yang dianggap efektif dan akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah, menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi, menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang dianggap efektif, mendeteksi jika terdapat kesalahan penentuan jawaban, memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan penyelesaian masalah, kemudian peserta didik dapat membuat kesimpulan dengan benar. Nah, baik, selanjutnya di sini ada fase atau tingkatan kemampuan berpikir reflektif. Nah, di sana yang pertama itu ada reacting atau berpikir reflektif untuk aksi, kemudian ada elaborating yaitu berpikir reflektif untuk evaluasi, kemudian yang terakhir yaitu contemplating atau berpikir reflektif untuk inquiry kritis. Nah, di sini ada contoh soal kemampuan berpikir reflektif, kompetensi dasar 4.8 dengan level kognitif analisis C4. Nah, untuk soalnya yaitu seperti ini. Kemudian ini untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya di sini ada fase reacting, kemudian ada fase elaboratingnya, kemudian ada fase contemplatingnya. Nah, di sini untuk fase reactingnya
yaitu menyebutkan apa yang diketahui terlebih dahulu, kemudian menyebutkan apa yang ditanyakan, kemudian menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui, kemudian mampu menjelaskan apa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan. Nah, selanjutnya ada fase elaboratingnya, yaitu menjelaskan langkah yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan, kemudian menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. Dan yang terakhir di sini ada fase contemplating, yaitu menentukan penyelesaian atau solusi dari yang ditanyakan, kemudian membuat kesimpulan dengan benar. Nah, seperti itu. Kemudian ada self confidence. Self confidence di sini ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Loster. Nah, menurut Loster, percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. Nah, sedangkan menurut Brenich dan Amish dalam Kumara tahun 1988 bahwa self-confidence merupakan suatu perasaan cukup aman dan tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya sehingga tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain dalam menentukan standar karena ia selalu dapat menentukan sendiri. Nah, kemudian menurut Angelis dalam Rahayu tahun 2013 halaman 63 bahwa kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis maka dapat disimpulkan bahwa self-confidence atau percaya diri adalah perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap dirinya secara utuh, bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain sehingga individu dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Nah, kemudian di sini ada aspek-aspek self confidence. Menurut Loster tahun 1987, aspek-aspek self confidence adalah keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan rasional atau realistis. Nah, selanjutnya ciri-ciri percaya diri, Lai. Menurut Lai dalam Rahayu tahun 2013 halaman 68 sampai 69 mengemukakan tentang ciri-ciri perilaku yang mencerminkan kepercayaan diri tinggi, yaitu yakin kepada diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak ragu-ragu, merasa diri berharga, tidak menyombongkan diri, memiliki rasa keberanian untuk bertindak. Nah, sedangkan menurut Mardatila dalam Kumara tahun 2016 halaman 36 sampai 37, seseorang yang memiliki kepercayaan diri tentunya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, kemudian membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya, terus tidak menyalahkan orang lain atas kekalahannya, terus mampu mengatasi perasaan yang tertekan, kemudian mampu mengatasi rasa kecemasan dalam dirinya, kemudian tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatunya, berpikir positif, kemudian maju terus tanpa harus menoleh ke belakang. Nah, selanjutnya menurut Hakim dalam Rahayu tahun 2013 halaman 70 mengatakan bahwa ciri lain kepercayaan diri antara lain selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu, mempunyai potensi, menyesuaikan diri dan mampu berkomunikasi, memiliki kondisi fisik, mental dan kecerdasan yang cukup, memiliki tingkat pendidikan formal, memiliki keahlian dan keterampilan, memiliki keterampilan bersosialisasi serta memiliki pengalaman hidup dan selalu bereaksi positif di dalam menghadapi masalah. Nah, kemudian di sini menurut Fatimah tahun 2010 halaman 149 sampai 150, ciri-ciri percaya diri diantaranya yaitu percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis, kemudian berani menerima, kemudian punya pengendalian diri yang baik, kemudian memiliki internal locus of control, mempunyai cara pandang yang positif, memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri. Nah, kemudian ini indikator percaya diri. Menurut Harris Hendriana dan kawan-kawan dalam Delina, Afrilianto dan Rohayati tahun 2018, indikator utama rasa percaya diri atau self confidence yaitu yang pertama percaya kemampuan diri sendiri, yang kedua mandiri dalam pengambilan keputusan, memiliki konsep diri yang positif
dan berani menyampaikan pendapat. Nah, adapun menurut Jumalia tahun 2018 ada 4 indikator self confidence, diantaranya percaya kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengungkapkan pendapat. Nah, baik, selanjutnya di sini ada pemecahan masalah matematika. Nah, secara lebih khusus, Hudojoyo menyebutkan syarat suatu masalah bagi seorang siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa haruslah dapat dimengerti. Namun, pertanyaan tersebut harus merupakan bagi siswa untuk menjawabnya. Kemudian, pertanyaan tersebut tak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Nah, Hudojoyo menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses penerimaan suatu masalah sebagai tantangan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini merupakan materi mengenai rasio trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Nah, dalam materi ini ada mengenai perbandingan trigonometri, kemudian fungsi trigonometri sudut-sudut istimewa dan dalam kuadran. Nah, di sini merupakan sudut-sudut istimewa dan kemudian ini merupakan kuadran ya. Sudut ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada trigonometri dari sudut berelasi. Nah, untuk kuadran 1 seperti ini. Untuk sudut berelasinya ini untuk kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 dan ini untuk sudut-sudut negatifnya. Kemudian untuk penelitian yang relevan, yang pertama yaitu penelitian skripsi yang dilakukan oleh Milathul Padilah pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika materi garis singgung lingkaran, di mana pada penelitian ini dilatar belakangi oleh kecenderungan para guru matematika kurang optimal dalam kemampuan berpikir reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek pada kelompok sedang dan bawah memiliki kemampuan berpikir reflektif dalam memecahkan masalah matematika materi garis singgung lingkaran. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Heri Suharna, Toto Nusantara, Subanji, dan Santi Irawati pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika, di mana dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengertian dari berpikir reflektif termasuk macam dari berbagai reflektif, kelebihan dan manfaatnya jika diterapkan dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan jawaban siswa mulai dari tahap perencanaan dalam mengerjakan hingga kesimpulan yang benar dan sudah diteliti berulang kali oleh subjek lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek sangat berhati-hati dalam menyelesaikan masalah dan menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan berpikir reflektif. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Joshua Sabandar pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang keterampilan berpikir pada level tinggi, terutama berpikir reflektif untuk menemukan cara menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika. Peneliti lebih menekankan proses belajar sehingga menghadirkan kegiatan berpikir dengan perlunya suatu latihan yang diberikan kepada siswa. Selain itu, peneliti juga memberikan alternatif lain dalam penelitian ini, yaitu memberikan pertanyaan selama proses penyelesaian masalah supaya siswa dilatih untuk berpikir jika dihadapkan pada situasi atau masalah yang menantang. Penelitian ini menghubungkan berpikir kritis dan berpikir kreatif dalam kemampuan berpikir reflektif. Materi yang diberikan kepada siswa dalam penelitian ini adalah aljabar seperti soal cerita, mencari koefisien, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, untuk memudahkan penyelesaian penelitiannya, peneliti menggunakan beberapa langkah. Dan langkah-langkah tersebut dituangkan peneliti ke dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Nah, bisa dilihat seperti ini untuk bagannya. Yang pertama, rendahnya keterampilan berpikir siswa, dilihat dari reacting, comparing, contemplatingnya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke fokus penelitian. Nah, untuk fokus penelitiannya, berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif ditinjau dari self confidence siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika pada materi rasio trigonometri.
Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Itu menurut Sugiono tahun 2010 halaman 9. Nah, untuk sumber data penelitiannya yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada tiga. Yang pertama, angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, yang kedua yaitu tes. Tes merupakan teknik pengumpulan data berisi soal-soal untuk mengetahui kemampuan berpikir reflektif ditinjau dari self confidence siswa SMA pada materi rasio trigonometri sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancari caranya. Dan kemudian di sini ada instrumen penelitiannya. Nah, menurut Sugiono tahun 2017, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu angket self confidence. Adapun untuk kisi-kisi angketnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk total pernyataannya yaitu berjumlah 26. Kemudian, untuk instrumen penelitian yang kedua yaitu menggunakan tes kemampuan berpikir reflektif. Adapun untuk kisi-kisi tes kemampuan berpikir reflektifnya yaitu sebagai berikut. Untuk KD 3.8 ada 3 soal dan KD 4.8 itu ada 1 soal dan semuanya berupa uraian. Nah, selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada kondensasi data. Nah, kondensasi data yang pertama ada kondensasi data hasil angket self confidence. Nah, di sana untuk kondensasi data hasil angket self confidence penentuan tingkat self confidence pada penelitian ini mengacu pada penilaian setiap pernyataan dalam angket. Nah, pada angket terdapat beberapa pernyataan favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable merupakan pernyataan yang berisi hal-hal positif yang mendukung objek sikap, sedangkan pernyataan unfavorable adalah pernyataan negatif yang tidak mendukung objek sikap. Nah, adapun untuk susunan penilaian angka self confidence-nya seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint dan untuk penentuan kategorinya juga seperti yang sudah tertera. Kemudian yang kedua yaitu kondensasi data hasil tes kemampuan berpikir reflektif tertulis siswa. Nah, data hasil tes kemampuan berpikir reflektif dianalisis menggunakan kunci jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian peneliti mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif siswa secara tertulis menggunakan indikator kemampuan berpikir reflektif. Nah, selanjutnya ada kondensasi data hasil wawancara. Nah, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui data hasil wawancara adalah yang pertama meminta siswa untuk menjelaskan penyelesaian soal tes kemampuan berpikir reflektif tertulis yang telah dikerjakan secara lisan. Kemudian peneliti merekam seluruh ucapan siswa selagi siswa menjelaskan. Kemudian menuliskan hasil wawancara dan menyesuaikan dengan hasil rekaman, dan yang terakhir mendeskripsikan hasil wawancara siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penyajian data. Sutopo tahun 2006 berpendapat bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, lalu disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana dan lebih mudah dipahami. Pada penelitian ini penyajian data berbentuk teks naratif. Nah, selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Nah, mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan mencari data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut, serta dengan mengecek ulang data-data yang diperoleh.
Nah, selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu, penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 selama 4 minggu atau 4 pertemuan pelajaran matematika. Dan untuk tempatnya yaitu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Cineam pada kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 4. Nah, baik, ini untuk daftar pustakanya sebagai referensi dalam penyusunan proposal kualitatif ini. Dan ini untuk lampirannya, ini untuk lampiran angket self-confidence peserta didik. Dan ini untuk lampiran keduanya yaitu soal tes kemampuan berpikir reflektif. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.